فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita lanjutkan kajian akidah at-tahawiyah kita, maka di sini ada satu faedah bagus yang kita nukil dari Al-Ustadz Abu Zakaria Irham hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah minta izin untuk menukilkannya. Ini terkait bersegera dalam mendatangi sholat. Bersegera dalam mendatangi sholat. Yang bisa nyatat cepat bagus ya, atau catat poin intinya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, dinukil dari kitab Al-Mawsu'ah fi As-Salawatil Khams, kurang lebih seperti itu judul kitabnya. Penulis mengatakan, Ja'a fi syarhi gharib al-fadhil mudawwana, telah datang dalam kitab Syarh Gharib al-Fadhil Mudawwana, penjelasan tentang kata-kata asing dari kitab Al-Mudawwana. Hayya 'alas shalah, ketika membahas tentang lafaz-lafaz azan. Kebetulan kita dalam Sahih Bukhari membahas tentang azan. Kalimat hayya 'alas shalah, qala ahlul fiqhi fiha wa syuyukhul hadis, berkata para ahli fikih tentangnya dan para guru-guru hadis tentang makna hayya 'alas shalah. Ini kan kalimat yang sudah kita dengarkan dari kecil-kecilnya kita ya. Dari kecil kita sudah biasa mendengarkan kalimat ini. Sehingga kata ini bukan merupakan kata yang asing lagi bagi telinga kita. Halumma ilayya wa laisa kadzalik. Apa yang dikatakan oleh sebagian ahli fikih dan para guru-guru hadis, bahwasanya maknanya adalah halumma ilayya, kemari, ya, kepada saya, maknanya. Laisa kadzalik, bukan seperti itu maknanya. Makna hayya shalah bukan halumma, bukan kemari gitu saja. Jadi bukan sekedar ajakan. Paham ya? Ajakan iya, tapi bukan sekedar ajakan. Laisa kadzalik, bukan seperti itu maknanya. Innama ma'naha, hanyalah maknanya, sesungguhnya maknanya adalah ji hasisan. Ji hasisan. Apa ji? Ja'a yaji'u. Fi'il amrnya ji hasisan. Dengan apa?
cepat. Yatlubuhu hasisan. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang pergantian siang dan malam, ya, Allah gambarkan dengan yatlubuhu hasisan. Dia mengejarnya dengan apa? Cepat, sampai tidak ada jeda sama sekali. Begitu malam hilang, langsung apa ini? Langsung datang siang. Begitu siang hilang, langsung disambut oleh apa? Malam. Namanya hasisan. Sehingga makna hayya 'alas shalah, ji hasisan. Datanglah dengan cepat. Jadi bukan ayo ke sini, kemari. Enggak. Bukan semata-mata itu artinya. Memang iya panggilan menuju masjid, tapi bukan semata-mata panggilan untuk ke masjid. Tapi disuruh untuk cepat datang ke masjid. Ji hasisan. Ai maknanya hasisan, ai sari'an. Apa sari'? Cepat. Gitu. Waman qulta lahu. Dan barang siapa yang engkau bilang kepadanya, halumma ilayya, kemari menuju saya, mari kepada saya. Halumma, pakai halumma. Halumma ilayya. Faja'a mubti'an. Kemudian dia datang dengan berlambat-lambat. Kemudian dia datang dengan berlambat-lambat. Nunggu duduk dulu dia, atau menghabiskan makanannya dulu, atau apalah sambil yang lain. Dia datang dengan memperlambat, namanya mubti'an. Datang dengan memperlambat, bukan jalannya yang lambat, tidak, tapi dengan memperlambat pemenuhan panggilan. Au musri'an, atau dengan bersegera, langsung datang. Atau langsung apa? Datang. Faqad ata'aka, maka sungguh dia telah mentaati perintahmu tadi. Karena kamu menggunakan kata apa tadi? Halumma. Dia mau nyantai-nyantai dulu, atau mau langsung, dia dikatakan sudah mentaati perintah. Karena dalam kalimat halumma tidak mengandung makna lebih kecuali hanya sekedar yang penting dia datang. Gitu. Waman qulta lahu, tapi orang yang kamu bilang kepadanya hayya ilayya. Hayya ilayya. Udah. Kalau tadi bilangnya apa? Halumma ilayya. Kalau yang kedua dia bilang apa? Perintahnya hayya ilayya. Faja'a mubti'an. Kemudian dia datang, tapi sambil memperlambat, sambil menunda, sambil berlambat-lambat. Faqad asoka, maka sungguh dia telah menyelisihi perintah. Dia nggak dikatakan menjalankan perintahmu tadi. Apa perintahnya? Hayya ilayya. Nah, dia tidak dikatakan telah menjalankan perintahmu, dia telah bermaksiat kepada perintahmu. Alaisal makna, maka tidak ada makna yang lain untuk hayya 'alas shalah illa ji hasisan. Kecuali apa? Ji hasisan. Kecuali apa? Ji hasisan. Yaitu datanglah dengan segera. Ya. Kemudian dikasih komentar oleh beliau, dari sini kita ketahui bahwa untuk betul-betul memenuhi panggilan azan, yaitu hayya 'alas shalah. Ya kan? Dipanggil menuju apa? Shalah. Hayya 'alas shalah. Bahwa untuk betul-betul memenuhi panggilan azan adalah dengan bersegera menuju sholat. Langsung selesai, yang lain-lain langsung selesai, langsung persiapan. Gitu. Kalau betul-betul mau memenuhi hayya 'alas shalah. Kalau paham makna hayya 'alas shalah. Tidak berlambat-lambat. Ya. Kemudian dari terjadi diskusi antara kita, ya, baru kemudian beliau tambahkan sedikit keterangan supaya tidak salah paham. Ya, ana tanya kepada beliau bagaimana dengan hadis ini, Ustaz? Ya. Idza sami'tumul iqamah, ya, fa'tu ila shalah wa antum wa alaikum sakinah. Ya, jika sudah ditegakkan qomat, maka datangilah salat dalam keadaan apa ini? Tenang, gitu. Maka ini tidak jadi pertentangan. Karena hadis yang kita bawakan itu adalah untuk apanya? Proses jalannya. Jangan sambil apa ini? Lari-lari. Yang dimaksud dengan ucapan tadi, faedah tadi adalah apa? Di rumahnya. Begitu mendengar hayya 'alas shalah, langsung apa ini? Langsung bersegera. Jangan ditunda lagi dengan mengerjakan yang lain. Gitu. Sehingga nggak bertentangan. Ya. Makanya kata beliau tambahannya, bukan maksud bersegera di sini datang dengan berlari-lari. Sebab yang demikian dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun maksudnya untuk seseorang bersegera menuju sholat.
tidak menunda-nunda atau berlambat-lambat dengan tetap menjaga sakinah, ketenangan ketika apa ini? Berangkat. Ini faedah bagus ya ikhwan, agar kita paham maknanya seruan-seruan yang ada di dalam azan itu. Hayya 'alas shalah sampai diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 4 kali. Ya, mungkin yang pertama belum dengar, yang kedua kurang fokus. Ya, sampai 4 kali Allah Subhanahu wa taala mengulanginya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Falahnya apa? Salat. Paham ya? Nah, orang panggilannya panggilan menuju apa ini? Salat. Nah, sehingga nih ikhwan semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya insyaallah taala. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarhil Aqidatil Tahawiyah. Kita masih terakhir membahas tentang sifat kudrah, sifat kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya tidak ada suatu apapun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ungkapan yang benar, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan bukan ungkapan wa huwa ala ma yasha'u qadir. Karena kemampuan Allah itu tidak terbatas hanya pada apa yang Dia kehendaki saja. Yang tidak Dia kehendaki pun Dia mampu juga. Yang tidak Dia kehendaki pun Dia juga mampu atasnya. Nah, kita ulangi dari situ. Wa ammal ibarah allati yaquluha ba'dul muallifin. Adapun sebagian ungkapan yang dikatakan oleh sebagian penulis kitab, muallif, innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah atas apa yang Dia kehendaki adalah maha mampu, fahadhihi ghalatun, maka ungkapan ini adalah keliru, salah. Li'anna Allah lam yuqayyid qudratahu bil masyiah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi kudrohnya dengan masyiah. Allah tidak pernah membatasi kudrohnya hanya dengan yang Dia kehendaki saja. Bal qala ala kulli syai'in qadir. Bahkan yang dikatakan oleh Allah adalah Dia atas segala sesuatu maha mampu. Faqul ma qalahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin ungkapan sendiri. Bahasakanlah seperti bahasanya Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir. Gitu. Innama hadhihi waradat fi qaulihi ta'ala. Dan ungkapan tadi itu muncul pada firman Allah taala, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Ini karena ayat ini mereka salah dalam memahaminya. Wa huwa, dan Dialah Allah, ala jam'ihim, untuk mengumpulkan mereka, ya, idza yasha'u, kalau Allah mau maka Dia mampu. Ini kan yang dikumpulkan kan orang tertentu di zaman tertentu. Ada durasi waktunya? Ya ada lah, ya mungkin kita mau mengumpulkan sebagian orang dalam satu waktu. Orangnya kan nggak selama-lamanya apa ini? Ada, jadi wajar kalau dibatasi dengan apa ini? Kehendak, yaitu selama mereka ini masih ada, kalau Allah mau ya bisa saja Allah apa ini? Satukan mereka. Paham maksud ayatnya? Gitu. Li'annal jam'a lahu waktun muhaddadun fil mustaqbal. Karena pengumpulan orang-orang itu punya batas waktu tertentu di masa yang akan datang. Kenapa? Orang-orangnya kan nggak selama-lamanya apa? Ada. Kalau orangnya udah mati semua kan kenapa bisa dikumpulkan lagi? Enggak. Jadi terbatas. Waktunya loh terbatas. Ini kan ada orang berpencar-pencar ini. Allah kalau mau mengumpulkan mereka bisa. Tapi apakah pengumpulan ini sampai selama-lamanya atau ada batas waktunya? Ada batas waktunya. Karena ini kan manusia. Manusia bakal mati. Nggak selama-lamanya. Kesempatan untuk mengumpulkan mereka itu apa? Ada. Makanya dibatasi di sini dalam ayat ini dengan apa? Idza yasha'u. Kalau Allah apa? Berkehendak. Gitu.
Wa huwa qadirun ala jam'ihim fi dzalikal waqt. Allah mampu untuk mengumpulkan mereka di waktu tersebut. Di waktu orang-orang ini masih apa ini? Ada semua. Kalau orangnya udah nggak ada semua, gimana mau menyatukan mereka? Paham maksudnya? Gitu. Ai ahlus samawati wa ahlul ardi, yaitu penduduk langit dan penduduk bumi. Kalau Allah mau, Allah satukan bisa? Bisa. Tapi selagi orang-orangnya masih ada, gitu. Karena itu mereka tidak abadi, sehingga tidak selama-lamanya Allah bisa mengumpulkan mereka, gitu. Bukan karena nggak mampunya Allah, tapi karena objek yang mau disatukan pun juga tidak ada, gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit-langit dan bumi. Wa ma bassa fihima min dabbah. Dan apa yang Allah sebarkan di dalam keduanya berupa sesuatu yang melata, dabbah, sesuatu yang berjalan, yang hidup di langit dan di bumi. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Allah mampu, iya, jika Allah mau untuk mengumpulkan mereka, Allah mampu. Apa ini? Penghuni langit sama penghuni apa? Bumi. Kalau Allah mau, Allah kumpulkan semuanya bisa? Bisa. Tapi selama merekanya masih ada. Kalau udah nggak ada, ya nggak bisa lagi gimana. Bukan karena ketidakmampuan Allah, tapi karena objek yang mau disatukan nggak ada, gitu. Selesai kita dari pembahasan tentang sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani sifat ini, ya ikhwan, mengimani sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan buah yang sangat banyak bagi pribadi seorang mukmin. Beriman dengan sifat kudroh ini akan mendatangkan buah yang banyak bagi pribadi seorang muslim. Yang pertama adalah ziyadatu taqwa wal iman. Bertambahnya ketakwaan dan keimanan. Dengan percaya bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, itu akan menambah ketakwaan dan keimanan kita. Kok bisa? Karena dengan itu kita akan bijtina bil ma'asi khaufan minallah. Kita akan menjauhi kemaksiatan karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Karena kita yakin Allah bisa berbuat apa saja. Lagi tidur dimatikan atau ditimpa hukuman bisa? Bisa. Lagi santai kemudian ditimpa oleh hukuman bisa? Bisa. Jadi sehingga menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin Allah Maha mampu. Yang kedua, beriman dengan sifat ini juga akan menghadirkan kamalut tawakkul 'ala Allah wa zahabul ya'si wa ziyadu tuma'ninah. Akan menghasilkan kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan usaha. Mau usaha mencari ekonomi, mau usaha mencari kesehatan, tawakalnya sempurna kepada Allah. Kenapa? Yakin Allah mampu melakukan apa saja. Yang pedagang nggak khawatir, nggak dapat rezeki. Walaupun sudah sampai tengah hari atau menjelang sore, nggak ada pasien, nggak ada pembeli, nggak ada apa. Allah maha mampu. Kalau dia yakin Allah maha mampu, dia apa? Akan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia akan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit dalam usaha mencari kesehatan, sehebat apapun usaha yang dia lakukan, dia tetap sempurna tawakalnya kepada Allah karena dia yakin Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, zahabul ya'si, yaitu hilangnya keterputusasaan. Hilangnya rasa putus asa. Nggak akan ada rasa putus asa. Sesulit apapun kondisi yang dia alami, karena dia yakin Allah itu ala kulli syai'in qadir, dia nggak pernah putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang saja bagi Allah untuk balik keadaan gitu. Wa tuma'ninatun nafs. Dan yang berikutnya akan membuahkan, yang keempat, akan membuahkan ketenangan jiwa. Iya kan, hatinya tenang saja, nggak pernah khawatir. Ya, nanti kalau ini gimana ya? Nanti kalau ditarik gimana ini? Nanti kalau diambil ini rezekinya gimana ya?
Nanti kalau dipecat sama Toki gimana ya? Nanti kalau begini gimana ya? Nanti kalau itu habis gimana ya? Aduh, anak-anakku nanti kemana makan apa nanti? Aduh, cukup aku aja yang susah lah, jangan anak-anakku jangan. Khawatir. Kenapa? Kurang beriman dengan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Sifatnya selalu pesimis. Iya. Nggak pernah tenang jiwanya. Ada berita sedikit saja langsung, wah ini dengar-dengar sudah kayak gini, dengar-dengar katanya akan terjadi seperti ini. Wah, kenapa? Nggak yakin Allah itu maha apa? Mampu atas segala sesuatu. Gitu loh. Itu saja kuncinya, ikhwan. Jadi kalau mau jiwanya itu lebih tenang, ya, lebih santai dalam menjalani kehidupan ini, yakini benar-benar wallahu ala kulli syai'in apa ini? Qadir ini, gitu loh. Wa husulus syaja'ah. Faedah yang berikutnya adalah akan menghasilkan rasa keberanian dalam jiwa. Menjadi pribadi yang pemberani. Datang ancaman dari fulan, dan oh kamu awas kamu ya kalau nggak ikut sama kami gini 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 gini. Nah, ya Allah maha mampu atas segala sesuatu aja kok takut gimana? Iya. Dalam menghadapi ancaman sebesar apapun, dia akan tetap punya keberanian untuk menghadapinya. Kenapa? Dia yakin Allah bersamanya, dia yakin Allah mampu melakukan apa saja. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi nggak ada alasan untuk takut. Kalau betul-betul beriman dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, faedah yang berikutnya nama urroja wal ya, tumbuhnya rasa harap. Sebaliknya, menjadi pribadi yang optimis. Ya, selalu yakin dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah pesimis. Sekalipun dalam kondisi usaha yang dia lakukan itu mungkin tidak maksimal mungkin. Ya kan namanya usaha orang kan itu kemampuannya beda-beda ya. Ada yang kemampuan usahanya itu bisa maksimal, ada yang terkendala faktor biaya ya cuman usahanya bisa sekedarnya saja. Tapi tetap tidak pernah putus rasa harapnya, bahkan terus bertambah rasa harapnya kepada Allah karena dia yakin Allah Maha mampu. Walaupun dia memberikan usaha yang sedikit saja, dia tahu Allah mampu memberikan hasil yang sangat apa ini? Maksimal. Walaupun usahanya apa? Minimal. Iya, kan usahanya minim, ala kadarnya aja, sesuai dengan batas kemampuannya dia. Tapi dia tahu Allah Maha mampu. Allah bisa mendatangkan hasil yang apa ini? Yang maksimal. Ya, tadi pagi kita jelaskan, iya kan? Usahanya Ibrahim ini minimal. Ya, seberapa lah usahanya untuk menghasilkan seorang anak, ya kan minimal lah dengan usia seperti beliau. Nah, tapi ternyata Allah bisa memberikan hasil yang maksimal. Bahkan anaknya disifati apa oleh Allah? Gulam alim. Anak yang banyak ilmunya. Wah, ini dari orang tua yang tadinya sudah nggak yakin bakal punya anak. Usahanya pun minim, tapi hasilnya apa? Maksimal. Gitu. Karena dia tahu Allah Maha apa ini? Maha mampu. Dan yang terakhir, faedahnya udah berapa? 6. Ini yang ketujuh. Al-iqbal ala doa. Kita akan menghadap kepada Allah dengan berdoa. Senantiasa berdoa kepada Allah. Doanya semustahil apapun tetap dia panjatkan saja kepada Allah. Orang Allah Maha mampu aja kok. Dia punya mimpi apapun dia gantungkan dalam doanya. Dia selipkan dalam doanya. Karena dia yakin Allah Maha mampu. Jadi mimpinya sebesar apapun, setinggi apapun, tetap ia gantungkan kepada Allah dalam doanya. Gitu. Jadi semakin sering berdoa, semakin fokus berdoa. Karena yang dimintai punya sifat apa ini? Qadir, Maha apa? Mampu. Gitu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, watordul kibr minan nafs. Dan menjauhkan rasa sombong dari jiwa. Nggak bangga dengan hasil pencapaian. Wah, dari nol sama sekali, kemudian bisa menanjak, punya ini, punya itu, bangga. Hasil kerja keras katanya. Nggak sia-sia memperjuangkannya bertahun-tahun. Nampak juga hasilnya. Wah, 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 wah.
Lupa bahwasanya apa? Itu semuanya hasil kudrohnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Besok hilang dengan kudrohnya Allah juga bisa? Bisa. Jadi nggak bakal sombong ketika mencapai pencapaian tertentu. Apalagi yang biasanya mulai dari apa ini? Nol, pernah susah lah, pernah apa. Wah, ketika berhasil sampai di puncak. Gitu. Katanya untuk membungkam mulut orang-orang yang dulu menghinakan kita. Pas dulu nggak punya apa-apa. Enggak, itu karena siapa? Allah Subhanahu wa taala punya sifat apa Allah? Kudroh. Kalau Allah nggak punya kudroh pun ya usaha sehebat apapun dari kita nggak akan apa ini? Nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Jamin nggak akan jadi. Jadi orang yang beriman dengan sifat kudrohnya Allah itu nggak akan sombong. Kok bisa sombong itu ada yang salah. Kalau dia bilang dia beriman dengan kudrohnya Allah, tapi kemudian dia masih bangga dengan kudrohnya dia. Gitu. Nah, ini beberapa faedah. Berapa? 8? 9? 8. 8. Nah, kita lanjutkan. Nah, wah ada yang lupa nih. Kalian belum setoran ini. Udah dihafal ini? Hah? Udah. Nah, man hafidhal matan falyaqra. Baca dulu. Qala al-Imam Tahawi rahimahullahu taala, "Iqra'u. Man hafidhal matan falyaqra." Nah, cepat kali, mukadimahnya enggak lagi. Yang terakhirnya saja. Iqra, sayang. Yakub. Abi. Asy-Syaibani. Min usuli. Naqulu. Nah, masa baru sampai 10 kek baru dipisah. Masa saat baru bisa-bisa. Udah tahu matanya cuma segini. Qayyumun layanam. Siapa yang nggak bisa? Orang Uzair pun bisa ini, anak-anak kelas C pun bisa ini. Iya kan? Qayyumun layanam tuh, Fail. Tufail. Qayyumun layanam. Apa? Malu dia. Yang besar ikut-ikutan gitu. Ya paling nggak sampai 10 atau 20 kayak baru ya itu disendirikan. Ya, simpan dulu, tabung. Satu-satu. Nah, wala syai'a misluh. Kayak gitu. Itu nggak dihafal pun bisa gitu. Ditengok sih kita aja. Qala al-mu'allif wala syai'a misluh. Nah, ada kayak gitu. Nah, lanjut. Qala al-Imam Abu Ja'far rahimahullah, wala syai'a mithluh, dan tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ma'khudun. Mananya? Kelewatan. Wala ilaha ghairuh. Qala al-Imam At-Tahawi wala ilaha ghairuh. Dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Selain Dia, ghair maknanya illahu gitu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa hadza huwa tauhidul uluhiyah. Inilah dia tauhid uluhiyah. La ilaha maknanya la ilaha ai la ma'buda bihaqqin ghairuh. Tidak ada yang diibadahi dengan benar selain Dia. Itu maknanya. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Dia. Harus seperti itu menafsirkannya. Harus seperti itu. Dengan tambahan bihaqqin atau haqqun, sama maknanya. Tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Dia. Amma idza qulta. Adapun jika kamu mengatakan la ma'buda illahu, tidak ada yang diibadahi kecuali Dia. Apa maknanya la ilaha? La ma'buda illahu. Tidak ada yang diibadahi kecuali Dia. Atau kamu bilang la ma'buda siwa. Tidak ada yang diibadahi selain Dia. Sama, siwa
ghair, illa, itu semuanya namanya adatul istisna. Namanya apa? Alat pengecualian. Artinya sama, kecuali. Apa saja? Ghair, illa, siwa. Iya. Nanti tambahin lagi khola. Iya. Fahadha batil. Maka ini batil. Kalau kamu bilang maknanya la ilaha, tidak ada sesembahan kecuali dia. Ini salah. Batil ini kata beliau. Li'annal ma'budat katsirah min dunillahi azza wajal. Karena yang diibadahi itu banyak. Selain Allah subhanahu wa ta'ala ada banyak. Banyak. Sangat banyak bahkan. Iya kan? Yang diibadahi selain Allah itu banyak. Gitu. Orang Nasara saja berapa yang diibadahi? 3, Trinitas. Iya. Nah, belum lagi agama Hindu, agama Buddha dan yang lain-lainnya. Berapa dewa-dewanya yang disembah? Iya kan? Nah. Fa idza qulta la ma'buda illallah, maka kalau kamu katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, faqad ja'alta kullal ma'budat hiyallah. Maknanya adalah kamu menjadikan semua yang diibadah itu adalah apa? Allah. Kan kamu bilang, tidak ada yang disembah kecuali apa? Allah. Berarti yang disembah itu semuanya apa? Paham maksudnya? Berarti Allah. Karena kenyataannya membuktikan bahwasanya yang disembah ada banyak. Dan kamu bilang tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti yang disembah orang Nasara, yang disembah orang Yahudi, yang disembah orang Hindu, yang disembah orang Buddha, itu bagi kamu bilang tadi adalah siapa? Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Apa maksudnya? Berarti semua yang disembah itu kamu bilang apa? Allah. Ini keliru. Fatal ini. Kenapa? Nah, hadza madhabu ahli wihdatil wujud. Ini adalah keyakinan dan mazhabnya ahli wihdatil wujud. Bahwasanya wujud ini semua jadi apa? Satu. Semua ini adalah siapa? Allah. Allah jadi satu dengan siapa? Makhluknya. Gitu maksud. Jadi kalau ada yang nyembah pintu, itu bagi dia pintu adalah siapa? Allah. Kalau ada yang menyembah batu, berarti batu itu adalah apa? Oh, kenapa? Manifestasi Allah itu dalam bentuk siapanya? Makhluknya. Itulah keyakinan manunggaling Kaulo Gusti. Bahasa Arabnya wihdatul wujud. Menyatunya semua apa ini? Wujud. Semua yang ada. Semua yang ada ini menyatu, itulah dia representasi dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Batil? Batil. Kufur. Seperti ucapannya Ibnu Arabi. Ma fil jubba illallah. Nggak ada yang dalam jubah ini kecuali siapa dia bilang? Allah udah jadi apa? Satu. Termasuk kemarin dia bilang Allah jadi satu dengan apa? Anjing, dengan apa? Dengan babi. Na'udzubillah. Orang semuanya adalah representasi, manifestasi dari wujudnya siapa? Allah semua. Allah jadi satu dengan siapa? Alam semesta. Termasuk apa? Hewan-hewan tadi. Gitu. Menurut keyakinan siapa? Wihdatul wujud. Beda dengan ahlil hulul. Ahlil hulul masih agak mending. Hulul artinya Allah mendiami tempat yang didiami oleh siapa? Enggak menyatu. Tapi sama dalam tempat yang didiami. Tapi sering digandengkan keduanya. Ahlul hulul wal ittihad. Ittihad apa artinya? Menyatu. Ittihad. Jadi apa? Satu. Kalau hulul apa? Keyakinannya Allah itu mendiami tempat yang didiami oleh siapa? Enggak jadi satu. Masih agak mending? Masih agak mending. Masih agak ada pemisahan. Lebih parah lagi keyakinan siapa? Al-hulul wal ittihad. Al-ittihad dan hulul tadi yang pertama. Alias wihdatul wujud. Makanya fatal itu kalimatnya. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Gitu. Fa'idha kana qailu dzalika ya'taqidu hadza, jika yang mengucapkannya meyakini hal ini, fahuwa min ashabi ahli wihdatil wujud, maka dia termasuk orang yang punya keyakinan wihdatil wujud. Kalau dia yakini makna kalimatnya itu, yaitu tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti semua sesembahan itu divonisnya adalah, kalau dia yakini maknanya, maka dia termasuk pengikut aliran apa ini? Wihdatul wujud.
Wa amma in kana la ya'taqidu hadza, adapun jika dia tidak meyakini hal ini, wa innama yaquluhu taqlidan, dia hanya mengucapkannya karena ikut-ikutan, taklid. Au sami'ahu min ahadin, atau dia mendengarnya dari seseorang, fahadza ghalatun, ini adalah kekeliruan. Wa yajibu alaihi tashihu dzalik, wajib baginya untuk membenarkan hal tersebut. Gimana cara membenarkannya? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak yang diibadahi dengan benar. Berarti ada sembahan yang lain? Iya ada. Tapi bil batil, diibadahi secara batil, nggak punya legalitas, nggak punya kelayakan. Gitu. Artinya kalau uji kelayakan nggak lolos itu sesembahan yang selain Allah. Tapi faktanya secara de facto disembah, secara fakta disembah. Tapi secara de jure, secara aturan sah, secara hukum nggak diakui itu. Tapi secara fakta di lapangan diakui, dijadikan sembahan, disembah. Gitu. Wa ba'du annas yastaftihu bihadza fi sholati fayaqulu la ma'buda ghairuk. Sebagian orang membuka dengan kalimat ini di dalam sholatnya dan dia mengatakan la ma'buda ghairuk. Tidak ada yang diibadahi kecuali engkau. Nah, wallahu ma'budun bihaqqin, dan Allah itu yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Allah punya hak, punya legalitas, punya kelayakan dan kepantasan untuk disembah. Kalau dalam pelajaran mulafaz tadi kenapa dia disembah? Dia pantas disembah karena dia mencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebutkan dulu legalitasnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Karena aku menciptalah. Makanya wajar kalau aku nyuruh kalian apa ini? Beribadah kepadaku. Yang lain-lain itu tantang dulu. Bisa tidak mencipta. Kalau nggak bisa maka tidak punya legalitas untuk diibadahi. Wa ma siwahu fa innahu ma'budun bil batil. Adapun yang selain dia maka itu diibadahi secara batil. Secara melanggar aturan itu sebenarnya. Diibadahi ya diibadahi, tapi nggak sesuai dengan aturan. Ibaratnya pedagang, ini pedagang apa ini? Pedagang nggak resmi, nggak dapat izin sebenarnya dia jualan di situ. Tapi kenyataannya dia jualan gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menguatkan tafsiran tadi. Ini ayat dalil yang menguatkan tafsiran bihaqqin tadi. Zalika bi annallaha huwal haqqu. Yang demikian dikarenakan Allah adalah al-haq. Apa artinya al-haq? Yang punya hak untuk diibadahi. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasanya yang yad'un, yang diapai? Diibadahi, bukan didoai. Doa-doa artinya sama, tapi doa apa maksudnya? Doa ibadah, bukan doa masalah. Dan apa-apa yang mereka ibadahi dari selain Allah, huwal batil, dialah sesembahan yang batil. Disembah. Allah sendiri yang mengatakan. Wa annama yad'una ay yad'unahum, dan apa-apa yang mereka mengibadahinya dari selain Allah itu batil. Allah jelaskan sendiri memang kenyataannya diibadahi kok. Tapi apa kata Allah? Bil batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, dengan ini selesai kita dari matan wala ilaha ghairuh. Lagi-lagi penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid apa? Tentang tauhid uluhiyah. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pinjam pensilnya. Pinjam. Sebentar aja. Fadlu wa